Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan konsep expense dari kelompok 13. Di sini memperkenalkan diri masing-masing. Lalu selanjutnya ada definisi biaya. Biaya atau expense definisi dari FASB 1985, biaya adalah kebalikan dari pendapatan, yaitu aliran keluar aset atau penurunan aset suatu entitas atau kenaikan kewajiban sebagai akibat dari kegiatan produksi, mengirim barang, atau pelaksanaan jasa atau kegiatan lain yang merepresentasi operasi utama perusahaan. Definisi biaya menurut FASB merupakan kebalikan dari pendapatan. Selanjutnya ada menurut APB, biaya timbul karena adanya kegiatan penciptaan laba yang menyebabkan perubahan ekuitas. Sebagai contoh, kegiatan pengiriman barang. Definisi biaya diterjemahkan ia sebagai beban, merupakan penurunan manfaat ekonomi sama periode akuntansi dalam jumlah arus kas yang berkurang aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Dalam definisi ini, biaya pada akhirnya adalah aliran keluar aktiva meskipun terkadang melalui kewajiban terlebih dahulu. Selanjutnya ada perbedaan biaya dan cost. Biaya adalah pengeluaran atau konsumsi sumber ekonomi terkait aktivitas pendapatan dalam suatu periode. Lalu cost adalah pengukuran moneter sumber daya yang digunakan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada karakteristik biaya. Karakteristik utama yang pertama ada keluar atau penurunan aset. Biaya timbul karena ada transaksi yang dapat menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset. Yang kedua ada kegiatan utama, operasi sentral perusahaan yang terus-menerus. Selanjutnya ada karakteristik pendukung. Yang pertama, timbul sebagai keakibat kenaikan kewajiban. Yang kedua, pemakai atau konsumsi aset atau manfaat ekonomi aset yang melekat pada barang atau jasa yang telah dikeluarkan dari perusahaan atau entitas. Selanjutnya ada penurunan aset, pada akhirnya mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Yang keempat, bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Yang terakhir ada diukur dengan cost. Selanjutnya yaitu subklasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya operasi, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan operasi. Menurut keterangannya, yang pertama yaitu ada cost barang terjual atau cost of goods sold, semua cost yang melekat pada barang atau produk yang telah terjual dan mendatangkan pendapatan. Lalu ada biaya administrasi umum, biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen secara keseluruhan dan secara khusus tidak dapat dikaitkan pada kegiatan produksi ataupun penjualan. Contohnya gaji manajemen umum, biaya depresiasi kantor, dan yang lainnya. Lalu ada subklasifikasi biaya, biaya pemasaran atau penjualan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengalihan produk dari perusahaan kepada konsumen. Contohnya pengakuan, promosi mulat, dan advertensi. Lalu selanjutnya ada biaya non-operasi, yaitu biaya yang timbul bukan dari kegiatan utama perusahaan. Biaya yang terjadi selain akibat dari kegiatan usaha atau operasi perusahaan dan sifatnya insidental. Contohnya yaitu ada biaya bunga, rugi penjualan aset tetap. Lalu ada juga rugi luar biasa, yaitu rugi yang timbul secara insidental dan di luar kendali manajer. Rugi non operasi yang sifatnya luar biasa, baik kejadiannya maupun jumlahnya. Contohnya yaitu ada rugi selisih kurs. Lalu ada konsep-konsep biaya, yaitu yang pertama pengakuan. Pengakuan bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai keberadaan dan jumlah biaya. Menurut SFAC nomor 5 terdapat dua kriteria pengakuan biaya, yaitu adanya konsumsi manfaat dan berkurangnya manfaat masa yang akan datang. Apabila salah satu dari dua kriteria tersebut dipenuhi, maka pada umumnya biaya atau rugi dapat diakui. Terdapat 3 kaidah pengakuan biaya menurut APB, yaitu hubungan sebab akibat, alokasi sistematik rasional, dan pengakuan segera. Lalu yang kedua yaitu ada pengukuran, merupakan proses melekatkan jumlah rupiah pada suatu objek yang harus dicatat pada saat pemerolehannya. Tujuannya yaitu untuk mengukur jumlah rupiah yang digunakan untuk menilai aset dan kewajiban. Menurut FASB, 5 pengukuran yang digunakan dalam praktik yaitu cost historis, cost sekarang, nilai pasar sekarang, nilai terrealisasi, nilai sekarang, arus kas mendatang.
Lalu yang ketiga ada penilaian. Penilaian merupakan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek pada saat penyajian statement keuangan. Masalah umum yang terjadi muncul mengenai penilaian biaya adalah masalah sedia terkait dengan kos barang terjual, seperti yang dijelaskan oleh Surwajono bahwa pada umumnya pengukuran dan penilaian biaya dilakukan pada akhir periode, yaitu penentuan besarnya kos barang terjual untuk ditandingkan dengan penjualan dan penentuan nilai sediaan sebagai unsur aset lancar perusahaan. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Era Jaya Swasembada Tbk atau Era Jaya adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1996 di Jakarta. Era Jaya bergerak dalam distribusi dan retail perangkat telekomunikasi seluler, termasuk ponsel, tablet, dan lain sebagainya. Perusahaan ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 14 Desember 2011. Era Jaya berhasil bekerja sama dengan berbagai merek global terkemuka seperti Apple, Samsung, Huawei, Oppo, dan Vivo. Era Jaya telah membangun jaringan di distribusi yang luas dengan sekitar 100 titik distribusi dan lebih dari 700 toko retail, serta menjalin kemitraan dengan lebih dari 16.000 penjual pihak ketiga. Hal ini menjadikan Era Jaya sebagai pemimpin pasar dalam distribusi produk komunikasi seluler di Indonesia. Selanjutnya ada hal terkait beban atau biaya di PT Era Jaya Swasembada. Yang pertama, total beban pokok penjualan pada 2023 itu berjumlah 53,69 triliun. Yang kedua, berdasarkan laporan laba rugi, terdapat beban yang ada di PT Era Jaya Swasembada, diantaranya beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi, beban lainnya, biaya keuangan, dan beban pajak penghasilan. Yang ketiga ada beban pokok penjualan atau COGS. Pada tahun 2023 itu mencapai 53,69 triliun, sedangkan 2022 mencapai 44,10 triliun. Analisisnya terjadi peningkatan sebesar 21,7%. Selanjutnya untuk beban yang keempat ada beban penjualan dan distribusi. Pada 2023 itu mencapai 2,66 triliun, sedangkan 2022 itu mencapai 2,18 triliun. Artinya naik sekitar 22%. Selanjutnya yang kelima ada beban umum dan administrasi. Pada 2023 itu mencapai 2 miliar, sedangkan 2022 mencapai 1 miliar. 1,5 miliar maksud saya. Analisisnya itu naik di 35,7% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang keenam, ada beban lainnya. Pada tahun 2023 mencapai 72,51 triliun dan 2022 mencapai 87,47 triliun. Analisisnya menurun 17%. Dan yang ketujuh, ada biaya keuangan. Pada tahun 2023 mencapai 601 miliar, sedangkan 2022 mencapai 289 miliar. Analisisnya meningkat tajam lebih dari 2 kali lipat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.